Halo para petrolhead dan penikmat aspal dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Oblitz yang selalu membahas tuntas dunia roda 4. Hari ini kita akan masuk ke sebuah topik yang sangat krusial bagi dompet dan ketenangan pikiran Anda, yaitu tentang investasi jangka panjang. Di tengah gempuran mobil-mobil modern dengan penuh sensor rumit dan komponen sekali pakai, ternyata masih ada deretan kendaraan yang dibangun dengan filosofi sekali beli untuk selamanya. Kita semua tahu perasaan saat melihat angka di odometer merangkak naik. Bagi sebagian orang, angka 100.000 km adalah tanda untuk segera menjual mobil sebelum masalah datang. Namun, bagi daftar mobil yang akan kita bahas kali ini, angka itu hanyalah pemanasan. Kita bicara tentang rekayasa mekanis yang mampu menembus 300.000 hingga 500.000 km tanpa harus bongkar mesin besar, asalkan kalian tidak pelit dalam urusan ganti oli dan perawatan rutin. Kunci dari keawetan luar biasa ini sebenarnya sederhana, hindari kompleksitas yang tidak perlu. Banyak pabrikan saat ini mengejar efisiensi lewat mesin turbo kecil atau transmisi CVT yang ringkih. Tapi mobil-mobil dalam daftar ini justru bertahan pada formula klasik yang sudah teruji. Mereka menggunakan mesin naturally aspirated yang napasnya panjang dan transmisi yang tidak manja. Mari kita bedah satu persatu 10 mobil legendaris yang dirancang untuk bertahan seumur hidup. Kita buka daftar ini dengan petualang sejati dari Jepang, Subaru Forester. Khusus untuk generasi keempat dan kelima, Subaru benar-benar mematangkan mesin boxer mereka. Mesin ini memiliki titik gravitasi rendah yang membuat mobil sangat stabil, tetapi daya tarik utamanya adalah ketangguhan blok mesinnya yang mampu menahan siksaan cuaca dan medan jalan yang beragam selama bertahun-tahun. Sistem symmetrical all-wheel drive milik Forester bukan sekedar gimmick pemasaran. Komponen penggeraknya dirancang secara simetris sehingga distribusi tenaga merata dan meminimalkan beban berlebih pada satu titik komponen mekanis. Inilah alasan mengapa kalian masih sering melihat Forester keluaran 2014 berkeliaran dengan gagah di jalur pendakian, membuktikan bahwa daya tahannya bukan sekedar mitos di atas kertas. Beralih ke sedan, kita tidak bisa melewatkan sang legenda, Honda Accord generasi ke-7. Di kalangan mekanik, mobil ini sering dijuluki sebagai tank berbaju sedan. Mengapa? Jawabannya ada pada mesin legendaris berkode K24. Mesin 2400cc ini dianggap sebagai salah satu karya terbaik Honda karena konstruksinya yang sangat kuat dan minim isu kebocoran atau overheat. Mesin K24 pada Accord ini menggunakan timing chain yang sangat awet, berbeda dengan timing belt yang harus sering diganti. Jika kalian mencari mobil bekas yang masih sanggup menempuh perjalanan lintas provinsi setiap hari tanpa rasa cemas, Accord generasi ini adalah jawabannya. Ia adalah simbol di mana kenyamanan bertemu dengan durabilitas mekanis yang hampir mustahil dikalahkan oleh mobil modern sekelasnya. Untuk kalian yang membutuhkan kapasitas lebih besar, Honda Pilot generasi ketiga hadir sebagai SUV keluarga yang sangat perkasa. Jantung pacunya adalah mesin V6 35 liter yang sudah teruji selama dekadean di pasar global. Mesin besar dengan kapasitas besar biasanya bekerja lebih rileks dibandingkan mesin kecil yang dipaksa bekerja keras dengan bantuan turbo. Dan itulah rahasia panjang umur sang Pilot. Meskipun ukurannya bongsor, distribusi tenaga dari mesin V6-nya terasa sangat halus dan tidak membebani transmisi secara berlebihan. Honda memastikan bahwa sistem pendinginan dan pelumasan pada generasi ini bekerja optimal untuk menjaga suhu mesin tetap stabil bahkan saat membawa beban penuh. Ini adalah kendaraan yang siap menemani anak-anak kalian tumbuh besar, dari sekolah dasar hingga mereka kuliah. Mazda mengambil rute yang sangat berani dan berbeda melalui teknologi Skyactiv. Di saat semua kompetitor beralih ke mesin turbo kecil dan transmisi CVT yang sering dianggap sebagai bom waktu bagi pemilik tangan kedua, Mazda tetap setia dengan mesin naturally aspirated dan transmisi otomatis konvensional 6 percepatan yang sangat tangguh. Keputusan Mazda ini berbuah manis bagi konsumen yang mengutamakan ketahanan. Tanpa adanya panas berlebih dari turbocharger, komponen di dalam ruang mesin CX-5 memiliki umur pakai yang jauh lebih panjang. Transmisi otomatisnya pun dikenal sangat jarang mengalami kegagalan mekanis jika dibandingkan dengan CVT. CX-5 membuktikan bahwa rekayasa yang cerdas tidak harus rumit, dan kesederhanaan adalah kunci dari reliabilitas.
Tidak lengkap rasanya membahas mobil awet tanpa menyebut Honda CR-V. Generasi keempat dan kelima SUV ini tetap mengandalkan DNA engine K24 yang legendaris bagi mereka yang tidak ingin turbo. Namun, bahkan varian hybridnya pun dirancang dengan standar ketahanan tinggi, di mana motor listrik membantu mengurangi beban kerja mesin bensin secara signifikan. CR-V dikenal memiliki kualitas perakitan yang solid, di mana interiornya tidak mudah berbunyi meski sudah berumur, dan sistem kaki-kakinya sangat toleran terhadap jalanan yang buruk. Inilah mobil yang bisa kalian beli hari ini dan mungkin masih akan berfungsi dengan baik di tahun 2040 nanti. Ia adalah definisi dari kendaraan yang fungsional, nyaman, dan yang terpenting, tidak pernah merepotkan pemiliknya di bengkel. Masuk ke wilayah Toyota, kita bertemu dengan Highlander. SUV ini berbagi platform yang sama dengan Lexus RX, yang artinya ia dibangun dengan standar kualitas yang sangat ketat. Salah satu poin keunggulannya adalah sistem eCVT, Electronic Continuously Variable Transmission pada varian hybridnya, yang secara struktural sangat berbeda dan jauh lebih awet daripada CVT konvensional pada umumnya. Highlander dirancang untuk penggunaan berat, mulai dari menarik beban hingga perjalanan jarak jauh tanpa henti. Komponen mekanisnya dibuat lebih tebal dan kuat untuk memastikan tidak ada deformasi akibat panas atau gesekan berlebih. Dengan perawatan yang benar, mencapai 400.000 km dengan Highlander bukanlah hal yang mengejutkan, melainkan sebuah standar yang memang diharapkan dari sebuah Toyota sejati. Jika kalian menginginkan kemewahan tanpa dihantui biaya perbaikan yang mencekik seperti mobil Eropa, Lexus NX generasi kedua adalah pilihannya. Lexus mengambil pendekatan mekanik yang sangat konservatif namun presisi. Mereka tidak mencoba menciptakan teknologi yang terlalu eksperimental, melainkan menyempurnakan teknologi yang sudah ada agar bekerja tanpa cacat sedikit pun. Lexus NX menggunakan material berkualitas tinggi pada setiap segel dan selang di ruang mesinnya, mencegah terjadinya kebocoran fluida yang sering menjadi masalah pada mobil premium lainnya. Ini adalah mobil bagi mereka yang menghargai ketenangan pikiran. Kalian mendapatkan kenyamanan kelas atas dengan keandalan mekanis yang setara dengan truk tangguh. Minimal masalah, maksimal dalam kepuasan berkendara. Honda Civic generasi ke-8 dan ke-9, terutama yang menggunakan mesin R18, adalah bukti nyata dari kejeniusan rekayasa Honda. Mesin R18 ini sangat sederhana, menggunakan konfigurasi SOHC yang sangat efisien, namun memiliki durabilitas yang luar biasa. Tidak ada sistem yang terlalu kompleks di sini, hanya logam berkualitas tinggi yang dirancang untuk terus bergerak. Banyak pemilik Civic dari era ini yang melaporkan bahwa mereka hanya perlu melakukan ganti oli, busi, dan ban selama bertahun-tahun tanpa ada kerusakan berarti pada sektor transmisi atau blok mesin. Desainnya yang futuristik mungkin menipu, tapi di balik itu semua terdapat jiwa mekanis yang sangat kuat dan siap diajak bekerja keras setiap hari tanpa pernah mengeluh. Camry sering disebut sebagai standar emas sedan kelas menengah, dan model tahun 2015 sampai 2017 adalah puncaknya. Pada periode ini, Toyota telah menyempurnakan segala kekurangan dari generasi sebelumnya. Mesinnya sangat halus, transmisinya berpindah dengan presisi, dan semua komponen elektroniknya dirancang untuk tahan terhadap kelembapan dan panas ekstrim. Banyak armada taksi di berbagai belahan dunia menggunakan Camry generasi ini, dan itu adalah bukti mutlak dari ketangguhannya. Jika sebuah mobil bisa bertahan di bawah tekanan penggunaan taksi yang berjalan hampir 24 jam sehari, maka untuk penggunaan pribadi, mobil ini bisa bertahan selamanya. Camry adalah mobil yang tidak menuntut banyak, namun memberikan loyalitas tanpa batas kepada pemiliknya. Terakhir, kita sampai pada raja dari segala ketangguhan, Toyota Land Cruiser 150 atau yang sering kita kenal sebagai Prado. Ini bukan sekedar mobil, ini adalah alat transportasi bertahan hidup. Menggunakan desain body on frame yang sangat kaku dan mesin V6 4,0 liter yang legendaris, Land Cruiser 150 dirancang untuk tetap berfungsi bahkan di lingkungan paling ekstrim di bumi. Mesin V6 4 liternya tidak mengejar tenaga kuda yang bombastis, melainkan mengejar ketahanan material.
Komponen-komponennya dibuat over-engineered atau melebihi kebutuhan standar agar tidak mudah aus. Inilah mobil yang akan tetap berjalan saat jalanan sudah tidak ada lagi. Jika kalian mencari satu mobil terakhir yang ingin kalian miliki seumur hidup, Land Cruiser adalah jawaban yang mutlak dan tidak terbantahkan. Oke, teknologi terbaru tidak selalu lebih baik dalam hal ketahanan. Memilih mobil dengan mesin naturally aspirated, transmisi yang teruji, dan minim kerumitan elektronik yang tidak perlu adalah kunci untuk memiliki kendaraan yang awet hingga ratusan ribu kilometer. Investasikan uang kalian pada rekayasa yang solid, bukan pada tren sesaat yang akan membebani kalian di masa depan. Adakah mobil kalian di daftar tersebut? Sampaikan di kolom komentar ya.